Dono di Mamang Suara dan sekarang disponsori oleh Bucin Prime Store, online store yang belum ada tokonya. Dan kali ini kita ditemenin sama temen gue yang gak baik-baik amat sih sebenarnya. Dibilang temen deket juga nggak deket-deket amat. Jangan marah. Ya, ini teman kita namanya Nai Ciko ya, panggilannya boleh Nai, boleh Ciko, boleh bro juga boleh bro atau sis ya. Oke, dia bisa merangkap cewek atau cowok. Panggil Bu. Dan lo tahu nggak, dia itu ya sekarang ya jauh lebih buruk. Ya, keadaannya jauh lebih buruk. Lo tahu apa? Ya kan? Karena dulu waktu dia zaman jadi preman itu adalah hal baik buat dia, ya kan? Jadi kalau sekarang jadi orang baik, itu adalah hal yang buruk buat dia sebenarnya. Sebenarnya dampak buruk gue itu ada karena lu, Mak. Udah itu aja. Jadi selama gue udah lama banget gak ketemu lu tuh banyak dampak yang baik yang menyertai gue kan. Kalau sama lu kan buruk aja gue. Padahal gue bukan preman loh, gue cuma mucikari. Mucikari tapi jual diri ya kan. Terus gini, lo gimana? Terus gue dengar kan lo sekarang ini buka usaha online shop nih, dan itu terbilang rame. Namanya online shopnya apa sih? Nama online shop gue climb_b.id. Jadi itu climb_b.id. Itu nama dari baju ya, apa kalau bahasa Jawa klambi kan itu baju. Nah karena gue jualan online shop gue sekarang, gue bergerak di baju. Ya udah gue ala-alain kayak Inggris-Inggrisan kan, wah kan secara muka gue kayak bule kan. Oh iya, rambutnya merah tuh. Itu bagian ketiak merah juga enggak? Ya, dindingnya merah Pak. Enggak. Gini. Gue apa namanya? Lo ini deh, lo dari awal lu dari kecil ya, jangan dari kecil, dari pas mulai nakalnya deh lo sampai sekarang. Kok kayaknya kalau bukan nakal itu bukan Nai namanya. Coba lo lihat, lo ceritain ke gue deh, gue pengen tahu gimana sih tuh dari mulai bukan jangan pas baik ya, tapi pas nakal sampai sekarang jadi lucu. Lucu. Berak sekebon. Ih Mang, gini ya, kalau bicara dulu sama sekarang tuh gue beneran deh, gue tuh tidak ada sama sekali kepikiran jadi orang baik, malah anjing ya kan. Gue pengennya tuh terus jadi orang barbar, menurut gue tuh enakan jadi orang barbar, kena omongan gue sikat langsung ya kan. Ada omongan jelek sama gue sikat langsung. Terus, nah ini kan preman ini kan punya konotasi, preman itu pasti merugikan orang. Lo tuh preman yang kayak gimana sih, merugikan orang atau bikin enak orang? Yang udah sih kayaknya bikin enak orang ya. Oh, berarti nggak ngerugiin enak doang, rugi enggak, cuma enak gitu. Soalnya gue premannya ngurusin kebucinan orang. Oh gitu, ngurusin. Ini nggak lagi ngomongin gue kan? Jadi biasa, gue kan kalau bukan premanisme ya. Kalau premanisme merugikan orang. Kalau preman dari kategori gue tuh premannya ini premannya suka ngurusin aja perasaan percintaan orang gitu loh, apalagi urusan lendir-lendir gitu kan. Oh gitu, oh sampai ke ranah itu ya, gila. Urusan rumah tangga enggak? Kayaknya ya, banyak korban juga kan yang kena bacotan gue semua kan. Nah, enggak, lo ceritanya gini ya kan waktu gue kenal sama lo itu kan masih punya satu tim ya, cewek-cewek cantik semua lah gitu kan. Ya. Sekarang ya kan, lo tuh punya satu tim cewek-cewek cantik, ditambah lagi apa namanya apa sih ya? Ya pokoknya oke lah, itu kan idola pergaulan lah kalian bertiga itu kan. Berempat apa berempat? Bertiga sih? Berempat ya. Berempat ya? Nggak tahu deh berempat apa tiga. Mereka ini pada
Nah, Gue anak bawang, Mang. nah, berawal ketemu mereka tuh gimana? Itu pasti nggak dari temen nongkrong kan, nggak dari tetangga atau apa kan? Ya berawal kayak ya berawalnya kayak gue kenal sama lo aja, Mang, dari scout gitu kan. Mungkin ya dulu gue juga nggak sebarbar kayak pertengahan pas gue kenal sama lo ya, gue orangnya diem kok. Pada saat itu gue diem banget, Mang, orangnya. Oh, diem. Jadi mungkin mereka terpesona gitu loh dengan gue tuh orangnya yang diem, kalem gitu kan. Dan pada saat akhirnya teman-teman gue itu mencoba memperkenal apa istilah mendekati lah. Ya secara gue anak bawang, gue anak dari kampung ya. Pada saat itu gue juga istilahnya gue mantan jangki, istilahnya gue nggak pernah punya teman di luar circle gue. Terus gue main scout, gue ketemu sama teman-teman baru, termasuk elu ya kan, yang bawa dampak negatif buat gue emang. Nah ya di situ karena intinya karena gue dulu tuh gue nggak punya teman. Nah sekarang akhirnya gue bebas lagi nggak punya teman. Gitu. Oke. Nanti gue temenin. Tapi karena bro, jadi apa namanya? Itu yang bertiga oke, lo ketemu dari satu media ya kan, itu tapi udah pertengahan yang gue tahu. Nah kan ada asal usul lo punya tato banyak banget nih, ini pasti pas lagi bandel-bandelnya lo, bener nggak? Nah gue pengen lo ceritain kronologis lo, jangan pernah tutupin itu karena itu aib yang terbaik buat lo, oke? Ya, kita jangan ngomong kesananya, ngomong lo mulai nakal bikin tato ya kan. Tato lo tuh bukan tato buat seni tapi memang menunjukkan lo tuh nakal gitu kan. Dan benar, gue kalau ditanya tato itu seni, gue tidak pernah bilang tato gue seni. Karena kalau bicara gue dibilang tato lo identitas, ya bisa dibilang gue juga mencoba mengidentifikasi diri gue. Untuk orang takut sama gue. Padahal hati gue, soalnya gini loh, muka gue udah serem ya kan, tapi hati gue Hello Kitty ya kan. Oh gitu. Jadi ya udahlah. Kebalik sama gue dong. Aja udah dipasangin serem-serem aja gitu. Balik sama gue dong ya, muka gue kan Hello Kitty. Artinya beruri. Lo mah bukan berarti Hello Kitty memang. Enggak, itu kenapa lo? Gimana? Kalau gue dari dulu tato itu seni nggak sih? Karena gue bikinnya pas lagi galau terus ya kan, bikin tato. Galaunya karena laki-laki atau? Biasa kalau tato pertama itu tato penolakan. Jadi bentuk penolakan gue terhadap keluarga gue yang dulu ngejudge gue kalau gue tuh anak bandel, anak ini. Jadi gue buktikan. Lo bandel? Karena gue tipikal orang yang hidup dasarkan persepsi orang. Oke. Lo anggap gue baik, gue akan baik. Lo anggap gue lucu, gue lucu. Lo anggap gue jahat, gue akan jahat. Oke, kalau misalkan gini, apa namanya, gue akan vonis lo sayang sama gue. Ya gue kan sayang banget. Wah, makasih. Gue begitu orangnya. Gue orangnya begitu. Lo baik sama gue sekali, gue baik lu 50 kali. Lo sayang sama gue sekali, gue akan sayangi lo, gitu. Gitu. Jadi itu berdasarkan persepsi orang. Terus tato kedua, tato berikutnya. Gue pengen lo ceritain setiap tato lo sekarang. Sejarahnya apa? Ayo. Pokoknya lo harus semuanya detail ya. Tato gue pertama kalinya gue bikin tato dan mau ngerasain tato tuh sakit gak sih? Itu gue bikin sendiri, Mang. Ini tatonya. Ini tato pertama gue. Itu dulu nama mantan gue ya kan. Depannya M ya? Segini ya sakitnya. Depannya M bukan? Iya. Terus next yang berikutnya? Ya udah. Terus akhirnya tato yang lain-lainnya dan anaknya yang pasti besar-besar gitu loh. Karena udah tahu nih, sakitnya tuh cuma segini, berarti gue bisa nahan lah kalau gue bikin tato sebesar ini gitu loh contohnya. Jadi kayak ini kan, ini nih kocak. Sebenarnya gue mau niatnya natonya tuh di sini, men. Karena ini ada bekas luka. Terus geser dia. Pas waktu itu gue pas lagi bikin tato gue lagi mabok, ya kan. Pas gue bangun tatonya ikannya adanya di bawah dong, kan anjing ya kan. Gue rasa tuh
Gue rasa tuh tukang tatonya juga beler ya kan, pas gue lihat lah, kok luka gue nggak ketutup, tatonya di sini yang ada udah kayak kesiram oli kan jadinya. Itu tato Jadi kedua. tato gue tidak menggambarkan seni sama sekali. Itu adalah Cuman ini sih emang gue akuin. Kalau yang ini gue akuin oke ya, ini juga cover up karena ya dari biayanya juga cukup lumayan menguras kantong dan tato artisnya jelas dan ya inilah terlihat agak berseni gitu loh. Yang lainnya bye. yang lainnya itu tato artisnya dari mana tuh? Dari mana ya? Dari Majalengka kan? Enggak. Biasanya teman-teman mabok gue sih yang bikin. Oh, itu jadi kanvas hidup. MD, kalau gue lagi ngerasain sakit hati gitu kan, bentuk penolakan sama keluarga atau sama lingkungan, gue pasti bikin tato gue dong gitu. Oke, itu aja. Yang lainnya? Tato lo? Tato yang paling sakitnya tuh di kaki doang bang buat gue. Dan itu pun gue mau ngelanjutin, itu kan belum selesai ya tato di kaki gue. Gue nggak mungkin kan angkat kaki di sini gitu kan. Jangan. Kameranya diturunin. Ada lah beberapa tato di belakang ini, itu dulunya ini dong tato lebahnya tuh udah bukan tato lebah, tatonya tarantula. Tapi pas gue lihat karena tato artisnya juga gue nggak jelas, itu kayak ini dong, kayak lebah kawin sama tarantula. Jadi pantatnya nonggeng begitu ya Allah. Jadi udah bukan tarantula, kayak tawon. Jadi akhirnya gue auto blok hitam semua. Terus di bawahnya dikasih bunga lotus. Pas gue foto dari belakang, anjing kayak nanas. Jadi tato gue di belakang kayak nanas sama buah naga. Campuran buah nanas sama naga. Jadi setiap tato yang lo bikin itu pasti ada ceritanya ya. Pasti ada cerita. Terus Ada. pada saat tatoan, lo pasti pernah pacaran dong. Pacar lo tatoan juga nggak? Hampir semua tatoan. Nggak ada yang nggak Mantan. tatoan ya, gitu ya. Nggak ada yang, semuanya tatoan, nggak ada yang nggak tatoan. Nggak ada, terkecuali suami gue yang nggak tatoan. Oh gitu. Nah, kalau tanggapan laki lo begitu kenal pas lo tatoan gitu gimana? Masya Allah. Bang, ini gue nggak tahu ya, katanya tuh jodoh itu cerminan elu kan, katanya begitu. Terus? Gue juga sama laki gue yang sekarang tuh gue nggak nyangka bakalan jadi gitu loh sama dia. Nah, ya pas awal-awal sih anjing nih ya kan, ini orang timur lagi nih ya kan, karena gue tahu kalau orang Jawa sama gue nggak mungkin mau bang. Udah kesereman ya kan. Makanya gue nyarinya orang seberang mulu, nggak timur ya Sumatera, ya pokoknya timur seberang-seberang lah. Ya dapat laki gue ya kan. Dengan laki gue yang lurus-lurus aja dapat cewek yang kayak gue, menurut gue bukan gue yang tergoda sih, dia yang tergoda jelas. Kok bisa? Dan ya dia bilang kan kayak katanya awalnya gue cuma kayak isak-isak aja gimana sih cara naklukin perempuan bertato ya kan. Ternyata memang perempuan yang paling susah ditaklukin gue doang. Oh gitu. Tapi gini loh, gue ngelihat lo ya dengan laki lo ini, lo berubah total loh. Total lagi gimana sih? Lo berubah total, jadi kayak akar jiwa preman lo habis. Masih bang. Terus? Barbar gue masih. Iya. Cuma mungkin sekarang udah ada yang ngerem kali ya. Jadi kayak oke, jadi yang gitu-gitu. Terus? Laki gue banyak ngeremnya man. Tapi lo sendiri nggak ada masalah dengan itu? Dengan apa nih? Dengan ngeremnya dia? So far dia masih oke ya, maksudnya artinya dia juga ngasih dia nggak pernah ngasih gue batasan sih, cuma lebih tepatnya dia akan kayak dia tuh ngerem banyak, ngerem benar gitu loh. Kayak gue dulu emosian gitu kan, sekarang ya
emosinya berkurang mantap sih, tapi lebih enakan kayak dulu gitu loh menurut gue, yang emosi-emosian, jadi nggak nyimpan rasa gimana gitu di hati ya. Oh, jadi sekarang lo mulai ada filternya gitu ya. Heeh. Nah Kalau dulu kan itu sih intinya sih, dulu kan filter. ayakannya kan gede-gede lubangnya tuh, ya kan? Pokoknya kalau dulu kan ditabrak-tabrak mulu kan. Pokoknya kalau kata laki gue, lu tipikal orang yang nabrak-nabrak mulu. Sekarang nggak boleh nabrak-nabrak mulu. Dan lo kenapa bisa tertarik sama laki lo yang tipikalnya lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja? Gue nggak paham deh. Itulah, itu Gue nggak kita tahu yang yang beruntung gue atau dia, gue juga nggak tahu, Beb. dua-duanya beruntung kalau begitu. Itu namanya jodoh ya begitu. Mau gimana lagi? Itu ketemunya di mana lo waktu itu? Ya, Cerita ketemunya gimana? Kalau bisa seberuntung itu dapetin dia, gini Mam. Mungkin gue sama kayak lo atau sama teman-teman yang lain di sini ya. Maksudnya kayak dulu kan gue tipikal orang yang main app dating tuh di mana aja ada lah muka gue gitu kan. Terus? Sampai sering banget teman kosan gue tuh bilang, lu bisa nggak sih kalau nyari cowok tuh yang real life aja gitu loh. Jangan nyari dia app dating atau di media sosial yang lu nggak tahu dia siapa gitu kan. Nah dari dulu memang kita juga kenal kan dari salah satu app dating kan, gitu loh. Toh juga maksudnya ya selama lu gunainnya dengan bijak, gua rasa ya kita fine aja dong. Maksudnya dapat hal yang positifnya juga gitu loh, walaupun banyak negatifnya ya. Ya gue ketemu sama laki gue ya di salah satu app dating. Oh gitu? Iya. Oke. Oh, kayaknya kalau orang datang tiba-tiba kenalan sama gue, kayaknya nggak mungkin. Satu itu. Kedua, atau dikenalin orang, kayaknya hal yang nggak mungkin lagi ya. Dan jadi gue masih mendingan deh gerakan bawah langit, bawah laut aja. Dan pada saat lo kenal ya dengan yang jadi suami lo saat ini, itu memang tipe lo? Bukan. Anjing. Gue selalu bilang bukan. Kok bisa? Jauh dari kata tipe, oh good ya. Karena dari karakteristiknya juga bukan gue banget gitu. Kok bisa? Konyol sih emang. Kok bisa? Makanya lu aja bingung sama gue. Padahal dulu pacar-pacar lu itu adalah tipe lo ya. Ya sekarang jadi laki lo bukan tipe lo ya. Ya. Yoi. Kayaknya terjebak dengan enak, Bang. Mungkin. Dan gue yakin kalau misalkan ada seseorang yang pacaran dengan orang dengan laki-laki seperti laki lo akan hina-hina. Bener nggak begitu? Bisa jangan gitu ya, bahkan tipe kali gitu ya. Bener nggak gitu? Iya. Nah itu jodoh ya begitu caranya. Terus lo nikah di mana waktu itu? Gue nikah di kampung. Jadi gue nikah juga, sebenarnya gue juga kemarin tuh Bang, gue udah memutuskan untuk tidak mau menikah. Jadi gue mau sendiri aja, mau ngurusin orang tua gue, mau ngurusin keluarga gue. Gak tahu sih ya, karena udah ngerasain maksudnya kayak jadi cewek independen gitu, ngelakuin apa aja sendiri tuh ternyata lebih enak. Kalau gue mau seks ya gue mikir ya udah gue bisa having sex di mana aja, gue ketemu someone gitu kan, selesai. Gitu. Awalnya begitu ya. Cuman laki gue ini luar biasa sih untuk menaklukkan guenya ya. Jadi udah bukan lagi lewat almarhum bokap nyokap gue kan. Jadi ya sudah dari situ ya dengan permintaan dari orang tua juga, harapannya gue juga bisa cepat nikah dan lain-lainnya, ya udah. Akhirnya gue nikah Agustus tahun kemarin. Agustus, berarti sudah 1 tahun ya. Oke. Rencana punya momongan berapa lu? Emang sekarang belum punya momongan, tanggung jawabnya udah banyak, Mang. Oh iya, lu masih. Jadi udahlah nikmatin aja lah. Anak-anak asuh itu masih ada? Masih banyak? Kenapa? Anak-anak asuh itu masih ada? Masih. Sekarang kan gue ada yang mau gue kuliahin 1, bisa SMA 1 sampai SMP 1, jadi gue udahlah
sama anaknya laki gue juga kan kebetulan duda ya kan. Aha. Jadi guys, ini gue jelasin ya, ini biar preman begini ya, dia anak asuhnya banyak banget ya, yang dia biayain banyak ya, sampai dia nggak bisa ngurus hidupnya sendiri, makanya kayak balon gitu ya. Udah biasa kebanyakan ngurusin hidup orang, hidup sendiri nggak tertata em. Tuh, oke. Terus hubungan lo setelah saat ini dengan apa sih namanya kalau geng ya, geng lo yang kemarin gimana itu? Masih ada komunikasi atau hanya bersifat personal aja? Terus eh, apa sih ininya dari versi lo ya? Ini subjektif lo ya, nggak objektif. Apa sih yang dulu lo setiap saat itu selalu bersama, tiba-tiba di mana yang gue rasa semuanya itu masih pada single tapi apa namanya ya udah sendiri-sendiri aja. Hah? Ya gue sih mikirnya mungkin karena punya kesibukan masing-masing aja sih Mang ya. Hmm. Dengan apa namanya makin dewasa kali ya, punya kesibukan masing-masing, punya kehidupan privasi yang mungkin mereka harus jaga. Kalau gue kan orangnya welcome aja ya, anytime di telepon gue datang, anytime gue dikabarin gue datang gitu. Jadi sih ya karena punya kesibukan masing-masing aja lah. Tapi masih ada komunikasi sekarang sampai sekarang. Ada sama yang apa satunya gue masih komunikasi sampai sekarang. Yang satu baru baru komunikasi kembali gitu. Yang satu ya cuman ya udah lost contact aja, udah hilang. Oke. Guys, ini satu hal lagi nih. Nai ini dia pernah menjadi model untuk pakaian-pakaian big size. Gue masih inget itu, dan itu ceritanya gimana lo bisa jadi modelnya glamor kayak begitu. Dan kenapa nggak diterusin lagi? Padahal oke lo, gila gue ngeliat statusnya, men, gila nih model, temen gue model, men. Lagi kurus gue nggak jadi model ya gitu kan, kok gendut lu jadi model gitu kan. Coba itu gimana awalnya lo bisa dapet ide itu, atau ini apa namanya, lo bisa terjerembab di situ, gimana ceritanya? Jahat banget terjerembab. Ya itu salah satu sahabat kita yang apa namanya ngasih informasi, ini nih ada kompetisi, waktu itu ada inilah, ada salah satu manajemen cari model gitu. Terus kayak ada audisi untuk model plus size. Nah pada saat itu kan gue gemuk, tapi memang nggak gemuk-gemuk kayak sekarang kan. Dan ada minimalnya, kalau masuk tuh minimal 75 kilo. Nah kebetulan gue pada saat gue masuk jadi big size, berat badan gue itu 80 kilo, tapi tinggi gue kan 174 Mang, jadi nggak terlalu yang besar banget. Iya betul. Terus? Ya itu tadi, gue tipikal orang yang gue mau coba semuanya, mau dampaknya itu positif atau negatif gue masukin. Dan menurut gue akhirnya gue mundur ya, gue langsung aja lah, akhirnya gue mundur adalah ternyata oh iya ada temannya gue, hore gitu kan. Ada yang lebih gemuk dari gue, ya udahlah gue makan aja. Finally gue sekarang berat badannya 100 kilo Mang, udah 1 kintal, udah kayak beras gak sih? Tenang, sebentar lagi kan Idul Fitri ya, nggak lama itu Idul Adha, oke? Sedih gue rasanya. Oh jadi itu pembenaran ya? Jadi kan bukannya itu kan buat fashion, bukan buat fashion. Tahu gue buat fashion deh, bukan buat ini. Jadi gini, awalnya gue masuk itu harapan gue ya pada saat itu adalah banyak kegiatan yang mengarahnya tentang kesehatan. Contohnya, maksudnya gue bukan munafik mah. Pada saat itu gue ngerasa gue sulit banget untuk diet sehat gitu ya kan. Oh dengan gue masuk di dunia plus size ini, pasti gue bakalan ada nih mentor-mentor yang mungkin ada nutrisi apa namanya, ada dokter nutrisinya, ada atau apa bagaimana gitu kan. Istilahnya ada campaign untuk mengarah ke sehat lah gitu. Oh ternyata setelah gue nyemplung di situ, ternyata arahnya bukan ke situ, lebih ke bisnis gitu loh. Apa yang dibisnisin itu? Itu tadi bisnis fashion gitu ya kan. Terus apa namanya, bisnis fashion akhirnya justru gue
dalami gitu, dengan gue ngikutin terus, ternyata oh iya ya, ternyata ini hanya sebuah pembenaran aja gitu, ujung-ujungnya ya cuan gitu loh, Mak. Hmm. Manajemennya sendiri, Jadi manajemennya sendiri big size juga nggak orang-orangnya? oh bukan, oh iya, untuk manajemennya sendiri dia nggak big size, tapi dia memang salah satu magazine, majalah online pada saat itu memang untuk wanita plus size, untuk perempuan plus size Oh, gitu. Ya oke. itu tadinya tuh gue pikir ya itu apa namanya, kampanyenya itu ya iya merubah ke arah sehat, pola hidup sehat dan Mhm, lain-lainnya. mhm, Ternyata uh, dari karena gue udah kecemplung di situ, akhirnya gue melihat kan dari sisi cuannya juga gitu. mhm, mhm, Akhirnya ya udah gue nyemplung aja sekalian gitu. mhm. Nah, ini ya, keberhasilan seseorang itu biasanya sering gue lihat itu aja, dia itu dari eh, persisten, artinya tahan, dia tahan terhadap gonjang-ganjingnya, dan satu lagi konsisten. Itu aja. Nah, ini kalau yang dari lihat lo, dari mulai gue dari lo preman, bergaul punya geng, terus ya bikin restoran ya, bikin restoran, terus habis itu masuk lagi ke apa namanya big size, itu kan lompat-lompat terus tuh, berubah terus ya. Jadi lo fokusnya sebenarnya kemana? Apa sekarang udah fokus? Lo bisa, kira-kira lo bisa konsisten nggak dan bisa persisten nggak dengan apa yang lo sekarang online shop ya? Dengan online shop sekarang. Nah, gini Mang, Hmm. kalau kalau ini kita bicara konsisten dalam berbisnis nih ya, Hmm? maksudnya dalam bisnis yang mungkin kayak lu aja bilang kan lu loncat-loncat, ini juga sebelumnya udah gue bahas ya, Ah, ah. di Instagram baru tadi sore lah. Hmm. Kalau bicara tentang konsisten sekarang, kalau lu usaha Hmm. udah nggak profit, masa lu mau konsistenin? Oke. Dan lo memulai Oke, usaha, bagaimana lo bisa memulai usaha yang lo tahu itu nggak, itu bakalan nggak konsisten? jadi gini, gue kalau gue buka dalam satu waktu gue biasanya gue kalau buka usaha atau gue ngejalanin kalau gue gini, gue perlu gue apa ini agak serius sih Mang ya, Cela. Buat gue bisnis itu kan dari awalnya istilahnya bisnis itu kan Hmm. istilahnya berniaga ya Mang ya, kalau Betul. memperjualbelikan Hmm. sesuatu untuk nilai, untuk keuntungan dan profit gitu loh. Betul, betul, betul. Artinya saat gue memulai bisnis, saat gue menjual sesuatu atau gue menjual jasa Hmm. gue tahu apa namanya, gue bisa bekerja di bidang jasa. Contohnya gue hairstylist gitu loh. Hmm. Tapi di sisi lain gue juga jualan jualan A, jualan B, jualan C. Mhm. Yang gue tahu yang tidak untuk jangka panjang itu adalah di jasa gue, di Hmm. hairstyling, terus gue punya manajemen plus size juga gitu loh. Aha. Artinya itu apa namanya, gue harus konsisten dengan yang gue punya gitu loh dalam jangka waktu panjang. Mhm. Tapi dari di perjalanan, maksudnya kalau misalkan yang kayak tadi bidang jasa ya, yang Mhm. gue harapkan atau yang gue pahami kalau ini nih akan menjadi jangka panjang nih usaha gue, bisnis gue gitu. Mhm. Tapi dari segala upaya, maksudnya kalau gue usaha yang penting jalan dulu Mang, Oke, jalan aja betul. dulu. Mhm. Terus? Bisnis itu kalau lu nggak bangkrut sukses, ya kan? Iya, betul, betul. Jadi segala sesuatu yang gue lakukan adalah jalan dulu. Aha. Sisanya, prosesnya, strateginya itu setelah lu menjalani proses itu tersendiri, Mak. Mhm. Oke. Apakah gue perlu konsisten atau tidak, gue akan memutuskan nanti. Oh, ini oke nih, ternyata ada profitnya. Tapi ini tidak bisa gue jual dalam jangka waktu panjang. Hmm. Artinya gue tidak bisa konsisten. Aha. Ini hanya cuma makanan, sistem PO. Apakah gue harus konsisten, Bang? Dengan gue cuma istilahnya, kita tahu gitu loh, nggak semua orang akan beli setiap hari makanan itu. Betul, Apalagi sistemnya PO, betul, 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 ya kan? betul. Aha. Nah gitu. Jadi kalau gue bicara konsisten, segala sesuatu gue akan tetap konsisten nih gitu loh. Mhm. Tapi ya konsistennya apa dulu? Apakah cuan atau enggak? Kalau udah nggak cuan lu gue masih konsisten, ya artinya gue buang-buang duit aja. Gue harus realistis gitu loh. Usaha butuh modal gitu kan. Mhm. Yang bakar duit, yang promosinya gila-gilaan aja belum tentu bisa hasilnya memuaskan gitu loh. Mhm. Tapi gue yakin aja segala upaya, maksudnya segala usaha yang gue lakuin itu pasti gue tebar jaring nih Mang. Hmm. Wah, semua usaha gue jalanin. Mhm.
dari 10 ternyata ada yang hidup satu. Nah itu yang sekarang gue konsistenin. Oh gitu. itu. Karena udah tahu gitu. Online shop ini ya, berarti ya. Ya online shop ini sekarang. Gue ada satu pertanyaan sama lo dari jawaban lo tadi ini ya. Satu pertanyaan aja, tolong lo jawab. Lo kok bisa pinter Kenapa? sih? Lo kok bisa pinter? The power of kepepet, Bang. gue tuh asli, Bang. Gue ngerasa ya anjing ya, gue dulu tuh nggak ada pinter-pinternya. Tapi bener loh, kalau udah katanya the power of kepepet, auto pinter gue. Terus gue kan sempat nonton ini live lo yang di Facebook tuh ya. Live lo di iya gue sekalian itu deh, gue sekalian promo lo aja ya. Gue sambil ketik ya. Gue ketik sebentar. Teksnya mana sebentar. Jadi ini live ini loh ya. Jadi apa? Jadi real, nggak ada editing, langsung gue ketik di tempat. Gila nggak? Emang kadang-kadang gue nggak tahu, Bang ya. Lo ini nggak edit itu emang nggak ada otak untuk buat ngedit atau emang ya udahlah. Otak memang nggak ada sih itu. Apa nama tokonya? Apa nama tokonya? Oh kalau gue nama Facebooknya kalau buat live itu pakai Facebook pribadi mah Naichiko. Itu dia. Jadi kalau buat teman-teman Naichikonya tuh. Naichiko. Naichiko. Gini. FB-nya. Naichiko FB-nya. Kalau online-nya? Online shop-nya? Online-nya climb_b.id. Climb itu CLIMB gitu. Claimnya gimana? Hah? CLAM_BE. C apa? Coba pelan-pelan C apa? CLA MB underscore. Underscore. Enggak, kelam aja celam. _BE.id. Ini website, bukan? Belum, lagi proses ke situ. Jadi gue juga punya TikTok, ada marketplace-nya juga, Instagram-nya juga ada. Ini oil shop di mana? Sekarang lagi kembangkan. Ini oil shop-nya di mana nih? Oil shop-nya? Itu di IG, terus di TikTok. Jadi sekarang lagi progresnya mau dikembangkan marketplace-nya juga. Jadi di TikTok udah 1000 follower dong ya? Udah 12K, alhamdulillah. Pantes lo giat. Dari yang lainnya kan kayak lu gila kan dari dulu kan ya, Mang ya. Pantes lo giat. Ini gue tulis nih kan, kurang baik. Pantesan gue giat juga, Mang, minta modal tambahan modal sama lo. Tambahan modal dari mana gue nambahin? Lu sih ketipu mulu. Yeah. Lu jangan gitu loh. Klembi coba ya. Nah, ini gue kasih warna merah. Warnanya merah. Gila sambil gila on the ini. On the go lo gue ngeditnya merah. Keren lo. Nah, gue taruh di itu, kan baju lo putih nih, gue taruh di tulisannya gue taruh di dada lo. Emang ya Allah muka gue udah kayak babi banget nih. Dikit. Nah, ini gue bacain ya, Facebooknya itu Naichiko, online shopnya namanya CLAM_BE.id gitu. Yes. Oke, itu silakan ada di Facebook dan Instagram dan TikTok. Oke. Kan gue bikin promo, lihat tuh, gue bikin promo gitu. Abis ini nggak direncanain, jadi gue nggak tahu bahan apa yang mau diangkat, gue nggak tahu, sumpah. Tahu lo nelfon, gue siap ini podcast. Nah lo, video podcast bahannya apa? Gue nggak tahu juga, lupa. Gitu.
gue kan so sibuk aja kan Mang orangnya kan Salah. lo kan tahu kan. Padahal gue gak sibuk-sibuk banget. Terus ini kan lo berarti lo konsisten di sini ya. Udah ada gambaran lo akan konsisten di sini begitu ya. Terus untuk barang-barang itu nih kalau misalkan ada teman-teman yang mau ambil juga mau apa namanya mau lo bisa jadi reseller atau lo memang lo hanya jual biasa satuan atau lo punya grosir atau lo kan pasti lebih tahu lobangnya soal kayak gini kan baju-baju kan yang gue lihat baju-baju kan lo nggak jualan kipas angin kan Kenapa? nggak jualan kipas angin kan lo baju-baju kan Nanti gue jualin ketoprak aja Mang. Jadi gini kalau buat teman-teman sekarang gue arahnya udah mau coba. Jadi karena gue sistemnya partai yang gue jual itu baju sisa ekspor branded Mang. Itu. Baju sisa ekspor, jadinya buat teman-teman mungkin nggak perlu gue nggak open reseller, tapi gue punya paket usaha yang pastinya buat siapa aja bisa jualan karena paket usaha gue mulai dari 500.000 sampai 10 juta itu ada Mang. Oh gitu, 500.000 dapat apaan aja tuh? Dari 500.000 aja gue udah dari 500.000 aja kalian udah bisa ikut jualan dengan baju yang branded gitu. Itu maksudnya itu baju branded itu 500.000 itu di top up terus atau sekali bayar dia dapat baju tunggu habis dulu? Ya, jadi sistem beli putus Mang. Kalau sistem beli putus, gue punya paket usaha 500.000 itu dapat 20 piece. Paket 100 paket 1 juta itu 40 piece. Paket 1,5 2 juta dan seterusnya makin banyak. Sistemnya sebenarnya gue per partai dari 20 sampai 1.000 piece gue bisa Mang. Oh bisa lo ya? Oh bisa. Jadi sistemnya partai dan parsial juga bisa. Parsialnya minimal itu minimal itu 20 yang tadi gue bilang. Biasanya kan karena Nay gue mau coba-coba dong, gue mau jualan baju lo. Oke, silakan lo bisa datang ke tempat gue, lo punya dana 500.000, lo mau ambil 50 piece sama gue bisa. Oh gitu. Kalau gue 200. Jadi ya kita sama-sama memudahkan aja lah. Kalau gue bagi para pemula. Gue bawa 200.000 tapi mau 80 piece bisa nggak kira-kira? Gue tinggal situ deh. Bisa Mang, khusus buat lu Mang. Bisa khusus buat lu Mang. Gue kalau lu mau Mang, itu gue besok hari Minggu itu alhamdulillah Mang ya, gue dipercaya sama orang untuk ngambil barang 5.000 piece Mang. Oh berarti gue kalau gitu gini aja, kalau seandainya gue kongsinyasi itu bisa nggak ya? Jadi gue jualin aja barang lo, nanti langsung lo yang kirim bisa, aja, Mang. Gitu aja ya? Bisa. Nah makanya ini lagi gue kembangkan. Sekarang kan lo tahu gue jualan itu kan di sistem live aja kan. Nah jadi makanya sekarang gue lagi yaitu tadi Mang, kalau bicara profit, kita tahu profit itu paling tidak ini prosesnya bagus ke depannya. Gue kalau misalkan bicara realistisnya gue cari duit gitu Mang ya. Tapi kalau gue lihat ini peluangnya jauh lebih besar gitu. Jadi akhirnya gue sekarang kayak ngebentuk tim dulu untuk sekarang kan gue baru jalan di live-nya aja. Nah sekarang gue lagi membentuk tim lagi untuk difokusin semuanya dari bidang marketplace-nya, dari offline-nya dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau misalkan next yang mau jadi reseller juga pasti bisa, karena gue juga nantinya bakalan share foto juga gitu. Oh, kalau ini kan kayak gue kan gue bikin nih Tokopedia nih ya, Bucin Prime Store ini kan gue bikin ya. Kalau gue ambil aja katalog lo itu ya, katalog lo gue ambil gue taruh situ, itu bisa? Bisa lo buat dropship bisa. Ya dropship, jadi dengan harga yang sama tapi gue dapat profit juga gitu bisa juga? Bisa Mang. Nah, untuk reseller pasti jauh lebih murah dibanding. Oh gitu aja, berarti gue bisa mulai dengan itu. Ini kan belum ada isinya nih, baru peniti gue beli, ya kan? Serius, demi Allah gue beli peniti. Karena ini toko baru, gue bilang gue harus meniti toko ini, makanya gue beli peniti, itu dagangan pertama gue. Betul Mang. Gue sih masih setuju ya, maksudnya kayak meniti. Makanya gue bilang kelambi aja kan itu dari kata baju.
bidang yang gue jalanin gitu. Ah. Ya climbing ya, lo harus climb it memiliki gitu loh. Artinya ya gue juga harus punya rasa yang memiliki besar juga buat customer gue. Itu harapan ya dari nama, dari segala sesuatu. Pasti kita apa yang kita build tuh harus mendapatkan sesuai yang kita ekspektasikan kan. Ya semoga kita sama-sama lancar mau bisa kerjasama dengan baik. Oke. Itu gue oke tuh kalau gitu. Berarti gue bisa mulai untuk ambil katalog lo. Lu ke gambar-gambar ada kan berarti? Ya kan? Gambar. Untuk sekarang belum ada karena barangnya itu baru besok datang. Itu 5.000 piece Mang, dengan lo tahu dong tempat tinggal gue sebesar apa. Besar Gue banget juga nggak tahu mau taruh barangnya gimana. Parkiran lo aja bisa 1.000 mobil. Tapi kan Pak, lo tahu kontrakan gue yang tinggal berapa orang ya kan? Masa gue tinggalnya gue tidurnya di parkiran, itu barang di dalam kan gak lucu. Oh jadi gitu, itu nggak apa-apa kalau menurut gue gini, kalau misalkan nggak ada fotonya juga nggak apa-apa karena juga itu kan barang-barang real kan, bukan barang-barang ini kan. Bisa aja gue fotoin aja pakai handphone gitu, gue fotoin ini jenisnya apa, deskripsinya apa, gue catet, gue taruh di Tokopedia, udah gitu aja kan. Iya. Kita nggak usah. Gue Bang, bisa banget. Jadi kayak sekarang tuh gue udah mulai kayak, karena kan gue ada nanti gue akan stokis sendiri gitu kan. Yang biasanya gue nggak pernah stock of name karena gue sistemnya jual putus di live ya kan. Yang nggak bisa gue stock of name setiap hari. Jadi gue yang sebelumnya gue tuh stock of name hanya di quantity. Nah sekarang baru nih gue bakalan stokis packing listnya. Jadi nanti ini misalkan ada buat yang dropshipper, ini buat yang reseller, ini yang buat paket usaha, ini yang di marketplace. Jadi besok tuh udah mulai ada begitunya. Doain aja Mang ya, mudah-mudahan gue juga bisa sukses di bidang yang sekarang gitu loh. Amin. Ya. Mudah sukses. Oke. Capek loh, tebar jaring mulu. Udahlah ini konsisten satu aja deh, kalau usah nambah lagi. Yes. Gitu. Yes, sekarang itu sih yang lagi gue fokusin. Terus itu oke, berarti gue bisa gue bisa ada kebuka satu jalan lah dari lo. Cie. Gue dapat jalan dari preman, men. Gak bayangin aja gue dapat jalan dari preman. Apaan? Dia suka loh, merendahkan diri loh. Luar biasa Bapak satu ini dari itu ya. Dia jualan peniti, tapi dia kasih jualan ke orang-orang itu. Bagaimana pemirsa? Orang-orang itu apa? Mana ada orang-orang itu? Lo jangan gosip dong. Mampus ya, langsung nyalain rokok nggak tuh? Udah kita cukup. Jangan diterusin, kalau diterusin bisa bias. Teman-teman ini kalau diterusin bisa bias ceritanya ya kan, bisa bongkar aib urusannya. Jadi iya, gua tidak akan mengalihkan topik, tapi kita tetap jangan lupa. Tapi asli loh Bang, maksudnya gini, gue tuh sebelum gue di bidang yang sekarang, gue itu kan nyoba apa aja ya. Kayak nyoba yang kayak lo sekarang jalanin gitu di konten di YouTube. Gue juga pernah ngedirect dari salah satu tarot trader hits Yogyakarta. Itu tuh pada saat itu gue butuh modal banyak ya, karena semuanya ya namanya juga gue belajar, itu juga talentnya juga luar biasa oke. Tapi karena ada faktor salah satu presenternya meninggal, jadi gue nggak bisa lanjutin lagi. Wah, berarti lo modal gede-gedean. Kalau gue kan memang gue belum tahu fokusnya kemana ya, podcast ini fokus kemana gue nggak ngerti. Yang jelas gue bikinnya, gue produksi aja terus asal gue produksi aja terus. Nanti baru gue akan lihat ada jalan apa di sini gitu. Sama kayak itu sama Mang, maksud gue itu tadi. Itu sama yang gue lakukan. Sama yang lo lakukan saat ini adalah itu yang gue lakukan setiap kali gue usaha. Jadi kalau bicara strategi dan nantinya itu ya itu tadi lo bilang, lo akan menemukan di situ gitu loh. Ini mau dibawa kemana arahnya kan? Paling tidak gitu. Jadi ini itu juga yang gue lakuin. Oke, paling enggak lo sekarang yang gue lihat jauh lebih baik ya kan, lebih cantik, lebih harmonis ya, pokoknya lebih oke lah dibanding itu ya. Mungkin bukan lo nggak mirip babi, mungkin
salah babinya aja kenapa mirip sama lo, ya nggak? Emang batin orang. Jadi gitu. Nah sekarang gini, lo dari sekian, gue mau closing ini. Dari sekian pengalaman lo, sekian banyak pengalaman lo, ya kan pasti ada hal-hal yang lo pelajari, ya kan, yang jadi pembelajaran buat lo, ya kan, dari ya dari gagal itu ada pembelajaran lah pasti, nggak mungkin nggak ada, ya kan. Nah, gue Betul. mungkin buat yang nanti denger, gue pengen lo kasih masukan, ya suka duka lo, dan lo punya saran apa untuk usaha itu coba. Aduh gila. Macem apa gitu ya? Enggak macam apa-apa. Gue tahu lo tuh mungkin menganggap diri lo tuh masih nothing, tapi kalau suatu saat lo menjadi something, kita tahu, oh ada jejak digitalnya nih, lo ninggalin pesan apa gitu. Amin, 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 Iya ya Allah, kan? amin. Jadi lo punya pijakan apa, lo punya pembelajaran apa, terus itu bisa di-share ke kita gitu. Coba ya. Oke. Intinya gini, intinya buat teman-teman sih yang lagi sekarang berusaha, yang lagi ngerasa sulit, yang lagi ngerasa berprosesnya nggak mudah, tetap berusaha, tetap jalani sebagaimana mestinya gitu loh. Jangan sampai kita ditekan sama keadaan. Jadi kalau lu mau belajar, nggak enak dari sekarang daripada nanti. Karena nggak ada yang nothing juga emang kalau misalkan kita pelajari gitu loh. Apa yang sekarang gue lakukan adalah mendoktrin diri gue sendiri. Yang gue lakukan adalah saat gue gagal, saat gue di titik yang paling mentok dan gue nggak bisa melakukan apapun, gue harus menulis sesuatu yang besar. Menulis ya, menulis sesuatu yang besar, menulis mimpi gue, salah satu mimpi gue yang paling besar, yang itu menjadi kekuatan gue. Jadi gue sekarang tuh lebih kayak, mungkin gue lebih tenang juga mah tips sekarang karena gue affirm juga, gue afirmasi juga sih. Gue banyak melakukan afirmasi buat diri gue sih. Jadi kalau bicara proses, bicara ya pasti proses itu, proses orang itu semua beda-beda ya, kita nggak bisa samain proses orang. Yang pasti jangan sampai kalian tertekan sama kondisi. Jadi kalau bisa belajar dari sekarang, kalau masih ngerasain susah banget prosesnya, tetap semangat, karena pasti bakalan adalah hasilnya dari apa yang sudah kita usahakan. Pokoknya jangan putus semangat aja emang lah. Oke. Ini kita closing. Ya laki gue telepon. Jadi guys, teman-teman, ini kita tutup ya sekarang ya. Pesan dari Nay adalah ya tetap lakuin apa yang seharusnya lo lakuin, dan tulis keinginan lo gede-gede, ditulis apa cita-cita lo, itu akan lo baca, dan itu akan masuk ke dalam otak lo, dan itu akan membuat energi di badan lo untuk mewujudkan itu. Oke? Setuju, Nay? Nah, seperti itu. Oke. Betul banget. Untuk Nay Ciko dan online shopnya Klembi, terima kasih udah hadir, terima kasih udah mau sharing untuk kita, dan Thank you, Mang. sampai jumpa lagi ya. Thank you loh, Mang. Ini dengan podcast lo keren juga kayaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, bye bye.